Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, NIM T2018-8077, mahasiswa program studi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar yang telah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan ajar itu apa. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun jenis-jenis bahan ajar yaitu terdiri dari 5 jenis. Salah satunya yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead, transparencies, proyeksi komputer. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar audio seperti kaset dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahan ajar video seperti video dan film. Kemudian yang kelima yaitu bahan ajar media komputer, misalnya komputer mediated instruction dan komputer based multimedia atau hipermedia. Itu adalah jenis-jenis bahan ajar. Adapun bahan ajar cetak dan non cetak. Jenis bahan ajar cetak yang dimaksud dalam buku materi pokok ini adalah modul, handout, dan lembar kerja. Sementara yang termasuk kategori jenis bahan ajar non cetak adalah bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana. Bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau disingkat dengan OHT. Akan tetapi di sini saya membuat bahan ajar cetak yaitu modul. Jadi modul itu apa? Jadi modul itu merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Untuk karakteristik modul yaitu ada 5. Yang pertama self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga yaitu stand alone, berdiri sendiri, yang keempat yaitu adaptive, yang kelima yaitu user friendly atau disebut juga dengan bersahabat atau akrab. Itu adalah karakteristik modul yang terdiri dari 5 macam. Kemudian ada unsur dan langkah-langkah penyusunan modul. Ini saya menjelaskan unsur-unsur modul terlebih dahulu. Unsur-unsur modul yang pertama yaitu tinjauan mata pelajaran. Yang kedua yaitu ada pendahuluan, terus kegiatan belajar, kemudian ada latihan, ada rambu-rambu jawaban latihan, ada rangkuman, tes formatif dan kunci, dan yang terakhir yaitu jawaban tes formatif. Untuk langkah-langkah modul terdiri dari analisis kebutuhan modul, penyusunan draft modul, validasi melakukan terhadap draft modul, uji coba modul, kemudian yang terakhir yaitu revisi. Adapun tujuan dan manfaat pembuatan modul. Di sini tujuan modul yaitu untuk memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Kemudian manfaat modul bagi peserta didik antara lain, peserta didik memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. Kemudian
Yang kedua yaitu belajar menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu berkesempatan mengekspresikan secara cara belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keempat yaitu berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang disajikan dengan modul. Yang kelima yaitu mampu membelajarkan diri sendiri. Dan yang keenam yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Adapun manfaat modul bagi guru antara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan buku teks, untuk memperluas wawasan, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar, untuk membangun komunikasi yang efektif, dan untuk menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku jika diterbitkan. Itu adalah manfaat modul bagi peserta didik dan guru. Adapun jenis-jenis modul yaitu modul sederhana dan modul kompleks. Itu adalah jenis-jenis modul yang terdiri dari dua macam. Kemudian yang terakhir yaitu kelemahan dan kelebihan modul. Kelebihan modul itu terdapat memberikan feedback, memberikan penguasaan tuntas, dan memberikan tujuan pada siswa maupun guru yang diharapkan kepada siswanya. Kemudian dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian kelebihan dari modul ini yaitu bersifat fleksibilitas. Adapun kelemahannya yaitu memakan biaya yang banyak, memerlukan waktu yang banyak, dan siswa tidak menggunakan sepenuhnya waktu yang disediakan oleh pengajar. Itu adalah kelemahan dan kelebihan dari modul. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan bahan ajar yang telah saya buat, yaitu bahan ajar cetak yang berbentuk modul. Ya, ini adalah salah satu jenis bahan ajar yang telah saya buat, yaitu bahan ajar berbentuk modul. Di halaman terdepan terdapat cover. Halaman berikutnya sama seperti cover namun tidak berbentuk gambar. Kemudian terdapat kata pengantar. Dilanjutkan daftar isi. Ada juga peta konsep dari isi materi yang terdapat dalam modul ini. Kemudian dilanjutkan pendahuluan yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, identitas modul, kompetensi dasar, deskripsi singkat materi, petunjuk penggunaan modul, kemudian yang terakhir yaitu materi pembelajaran. Dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran pertama, yaitu saya mengambil materi Kingdom Animalia yang terdiri dari dua macam, yaitu invertebrata dan vertebrata. Ini yang pertama adalah invertebrata. Di sini terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi. Kemudian setelah uraian materi terdapat rangkuman, penugasan mandiri, dan dilanjutkan dengan latihan soal. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri. Ini terdapat juga kunci jawaban soal latihan dari kegiatan pembelajaran pertama. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kedua, yaitu tentang vertebrata. Namun unsur-unsurnya sama seperti kegiatan pembelajaran pertama tadi. Itu terdapat tujuan pembelajaran,
uraian materi, dan dilanjutkan dengan rangkuman. Kemudian ada penugasan mandiri juga, ada latihan soal, dan ada kunci jawaban dan pembahasan soal latihan. Dan yang terakhir ada penilaian diri. Kemudian di sini terdapat evaluasi dari materi yang berbentuk soal. Dan setelah evaluasi terdapat kunci jawaban dan ada glosarium supaya apa yang tidak diketahui dari materi bisa dicari di glosarium ini. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Itulah salah satu contoh jenis bahan ajar yang telah saya buat. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.